Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa kita agar tidak sia-sia, maka perlu minimal hindari 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Kita sudah sama-sama tahu hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa, menahan lapar, menahan haus, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Berdasarkan hadis ini, minimal yang bisa membuat puasa kita tidak mendapatkan apa-apa, hindari 3 hal agar puasa kita tidak sia-sia. Yang pertama, berkata azur. Hindari azur, berkata dusta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta di saat berpuasa itu, malah mengamalkannya, kata Rasulullah SAW, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan hausmu yang kau tahan. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 1903. Imam As-Suyuti itu mendefinisikan azur adalah berkata dusta, menfitnah, mencela, merendahkan. Yang kedua, mudahan kita jangan sampai puasa kita sia-sia, ya. Hindari yang pertama azur, apapun bentuknya, berkata bohong, menipu orang, memfitnah orang misalnya, mencela orang, menyudutkan orang, menyinggung orang, hindari itu. Yang kedua, 3 hal yang harus kita hindari minimal, ya. Apa itu? Berkata lahwun, sia-sia, perkata yang gak ada manfaatnya, perkata yang malah menyakiti orang lain misalnya, gitu kan. Dan rofas, hindari rofas. Apa itu rofas? Berkata-kata kotor, porno lah, pornografi dan lain sebagainya. Perkata sia-sia atau lahun adalah perkataan yang tidak mempunyai manfaat sama sekali. Seperti apa? Menggosip, menggibah orang, ya, mencela orang, menyudutkan orang, menyinggung orang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kata beliau, Rasulullah SAW, puasa bukan hanya menahan makan dan minum, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lahun dan rofas, ya, sia-sia. Lahun, sia-sia, kata-kata yang ada manfaatnya. Rofas, kata-kata pornografi lah dan sebagainya, kata-kata kotor. Kata Rasulullah SAW, apabila ada seorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, namanya hidup bersosial, ada saja orang yang mencelamu lah, berbuat usil lah padamu,
Katakan padanya, pesan Rasulullah, aku sedang puasa. Jangan dibalas, jangan ditimpali, malah justru khawatir puasa kita jadi nggak ada gunanya, sia-sia. Kita terpancing namanya tuh. Katakanlah, kata Rasulullah SAW, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Namanya yang bermasyarakat adalah orang ngajak berantem lah, cekcok mulut lah, bertengkar lah, dan sebagainya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wal Targhib nomor hadis 1082 mengatakan bahwa hadis ini sahih. Lahun, apa itu lahun? Dalam kitab Fathul Bari, Al-Akfasi mengatakan lahun itu adalah apa? Perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah, tidak manfaat, tidak berguna, justru malah menzalimi orang, kan gitu. Menyakiti orang, mencela orang, menzalimi orang, merendahkan orang, menyinggung orang lah. Rofas, apa itu rofas? Ibnu Hajar mengatakan istilah rofas digunakan dalam pengertian kiasan untuk hubungan badan dan semua perbuatan keji, dan lain sebagainya. Ini kata Ibnu Hajar termasuk hubungan suami istri, itu kata beliau demikian. Kemudian Al-Azhari mengatakan istilah rofas adalah istilah untuk semua hal yang bersifat kotor lah, pornografi dan sebagainya. Dan terakhir, 3 hal yang minimal kita hindari agar puasa kita tidak sia-sia adalah melakukan berbagai macam maksiat. Hindari itu. Maksiat ini bisa berbentuk maksiat yang dosa kecil ataupun dosa besar. Dengan kita bermaksiat dalam puasa justru bukan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan semakin menjadikan kita muttaqin, malah semakin jauh. Maksiat itu hindari. Kita sudah menunggu 1 tahun bulan Ramadan, kita dapetin nih Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita masuk di puasa Ramadan ini. Tahun ini manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai sia-sia. Ibnu Rajab Al-Hambali menasihati, ketahuilah, kata beliau nih, amalan taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala itu apa? Dengan meninggalkan berbagai syahwat yang sebenarnya mubah, boleh ketika di luar puasa, seperti makan atau berhubungan badan dengan istri dan sebagainya. Kata beliau, tidak akan sempurna hingga seseorang mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan perkara yang dia larang. Apa itu? Kata beliau, Ibnu Rajab Al-Hambali, perkata dusta, bohong, menipu orang, berbuat zalim, menyakiti orang, menzalimi orang, menyinggung orang, hati orang, mencela orang, merendahkan orang lain misalnya. Kemudian kata beliau, hindari permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta dan kehormatan. Yang sekali-kali kita sedang berpuasa ini menzalimi tetangga lah, saudara misalnya, teman atau lain sebagainya, kita berbuat curang misalnya, membunuh misalnya, hindari itu. Ibnu Rajab Al-Hambali menasihati demikian. Kemudian Jabir bin Abdullah juga menyampaikan petua yang bagus untuk yang orang berpuasa. Seandainya kamu berpuasa, kata beliau, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu diusahakan turut ikut berpuasa, gitu, dari dusta dan hal-hal yang haram,
serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Ini Jabir bin Abdullah menasihati demikian. Bersikap tenang dan berwibalah dari puasamu, ya, jangan bikin huru hara dan bikin masalah yang membuat gaduh. Ini dihindari. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Jangan sampai, harus beda. Ketika kita sedang berpuasa harus beda, ya, jaga mulut, pendengaran, mata selama 1 bulan ini. Kenapa? Biar kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Misi puasa kita 1 bulan, kita disuruh tidak makan, tidak minum 1 bulan loh. Cuman 1 tujuannya, membentuk diri kita muttaqin, orang yang bertakwa. Dan kita sama-sama tahu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah SWT bukan orang yang kaya, bukan orang yang banyak mobil, motornya banyak, ya, tanahnya luas, bukan yang itu. Tapi orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang muttaqin. Di antaranya kita ini 1 bulan disuruh menahan lapar, minum, segala semuanya, pokoknya membatalkan. La'allakum tattaqun, agar kita mulia di hadapan Allah SWT. Sehingga kita meninggalkan dunia ini terhormat. Kita pulang, kita hadir di dunia ini dengan bersih. Ketika pulang pun meninggalkan dunia ini kita bersih, ya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita semua, ya, pulang kepada Allah, meninggalkan dunia ini bersih dari dosa dan lain sebagainya, sebagaimana kita lahir ke dunia ini dengan keadaan bersih dan suci. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.